Dulu saya dengan Gus Dur bicara seperti ini. Kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara. Dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Haleluya, haleluya, shalom alaikum, bismillahirrahmanirrahim, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Ibu dikasihi Tuhan, ketemu lagi dengan saya, Evangelis Avraham Effendi Usman. Bagaimana kabar saudara semuanya? Tentu luar biasa. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, kita melihat bagaimana saudara kita dari seberang yang ada di Cilegon, ya, mereka tidak mau gereja ada di daerah sana. Khususnya dalam hal ini adalah gereja HKBP Maranatha Cilegon. Mereka mengajak massa supaya mau menandatangani sehingga izin gereja HKBP Maranatha Cilegon tidak dikeluarkan. Nah, dalam hal ini juga saya selalu bawa dalam doa Bapak Ibu. Bahkan kita sudah beberapa kali melakukan doa keliling di daerah Cilegon. Kita percaya lawatan Tuhan terjadi di kota Cilegon. Tuhan menjamah orang-orang yang ada di kota Cilegon, baik pemerintah, para alim ulama, dan mereka yang terang-terangan menolak, menghina, mencaci maki, mengolok-ngolok iman kekristenan. Kita percaya kuasa Tuhan terjadi, lawatan Tuhan terjadi, dan banyak orang yang bertobat di daerah Cilegon. Di sana nantinya Bapak Ibu akan bertumbuhnya rohani Kristen secara luar biasa. Kenapa? Karena kita terus, yang pertama sekali kita gempur dengan doa. Dalam alam roh, kita berdoa supaya atmosfer di udara di Cilegon dipatahkan, dihancurkan di dalam nama Yesus. Kuasa-kuasa kegelapan tunduk dalam nama Yesus. Yang kedua Bapak Ibu, kita melakukan penginjilan di daerah Cilegon, ya. Kita melakukan penginjilan di daerah Cilegon. Kita mengajak mereka untuk berpikir dengan akal yang sehat, berpikir secara kritis bagaimana ajaran dan iman kekristenan itu. Iman yang selama ini mereka hina, mereka olok-olok, mereka tertawakan. Kenapa mereka bisa menertawakan? Kenapa mereka bisa mengolok? Kenapa mereka bisa menghina? Itu karena doktrin Bapak Ibu. Bahkan ada saja orang yang mengajak supaya tidak boleh berteman, tidak boleh bersahabat dengan orang Kristen alias orang di luar Islam, atau dengan kata lain Bapak Ibu, kafir. Tidak boleh berteman bersahabat dengan orang kafir. Nanti imannya bisa terkikis, imannya bisa menipis. Tetapi dalam hal berbisnis, urusan pekerjaan, urusan usaha itu tidak masalah katanya. Coba bayangkan betapa munafiknya ajaran seperti itu Bapak Ibu. Saya selaku evangelis, selaku penginjil Bapak Ibu, tidak bosan-bosan, walaupun jauh ke Cilegon, saya pergi ke sana melakukan penginjilan dan terus mendoakan daerah Cilegon supaya dilawat Tuhan. Saya juga percaya, sangat yakin, saudara semuanya pasti juga mendoakan Cilegon agar saudara-saudara kita yang ada di Cilegon yang pertama sekali imannya dikuatkan, rohaninya semakin hari semakin bertumbuh, iman percaya kepada Adonai Yesus Hamasiah semakin kokoh dan semakin berdiri teguh di atas fondasi iman yang benar. Dan yang selanjutnya, bagaimana Tuhan melawat orang-orang Cilegon, termasuk para pemerintah Cilegon Bapak Ibu, dijamah oleh Tuhan, hatinya diubahkan oleh Tuhan. Ada roh Tuhan yang akan masuk ke Cilegon sehingga mereka bisa melihat bagaimana karya Tuhan di daerah Cilegon. Nah, ketika saya melihat bagaimana umat Islam saat ini Bapak Ibu, saya teringat dengan video yang pernah viral dan sangat viral, yaitu mengenai potongan video Buya Syakur Yasin. Oleh karena itu yuk sekarang kita berpikir. Jangan takut murtad dong. Jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak?
Ya iya, berpikir kritis, berpikir kritis, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Itu yang saya inginkan, dan ini akan terjadi perubahan nanti. Sebab kalau tidak dimulai dari pikiranmu, bagaimana bisa berubah? Beliau berkata, ayo berpikir secara kritis, berpikir dengan rasional, berpikir dengan akal yang sehat, dan jangan pernah takut murtad. Kenapa? Selama ini saya ambil kata-kata Buya Syakur Yasin. Selama ini kita dididik beragama dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah, kan begitu katanya. Nah, caranya selama ini kan begitu. Pokoknya imani saja. Nah, ketika saya merenungkan apa yang disampaikan oleh Buya Syakur Yasin, itu sangat benar sekali Bapak Ibu. Sangat benar sekali, karena saya pernah mengalami waktu saya masih berada dalam agama Islam. Tidak boleh bertanya terlalu dalam. Dilarang bertanya. Kalau kita bertanya terlalu dalam, langsung dicap, kamu jangan seperti orang Yahudi ya. Kamu jangan seperti anak Israel ya. Kamu jangan seperti Bani Israel ya. Apa kamu mau murtad? Atau jangan-jangan kamu murtad segala macam. Pokoknya Bapak Ibu jangan terlalu bertanya. Nah, sekarang saudara bisa melihat di zaman internet ini, Buya Syakur Yasin sendiri berkata, apa Bapak Ibu? Selama ini kita dididik beragama dengan cara pejamkan mata, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu, yakinlah. Yakinlah. Ini kata Buya Syakur Yasin, saudaraku. Nah, beliau juga berkata, yuk sekarang berpikir, jangan takut murtad dong. Berpikir kritis. Artinya apa? Kalau saya bayangkan, renungkan kata-kata berpikir kritis, artinya jangan telan mentah-mentah terhadap apa yang kita dengar dari sebagian ustadz. Apalagi ustadz yang suka sekali menjelek, menghina, mengolok-olok iman kekristenan. Ustadz yang sering berkata Injil dipalsukan. Ini jangan telan mentah-mentah. Kita belum pernah melihat Injil, kita belum pernah membaca Injil, tetapi sudah dikatakan Injil itu palsu. Coba pikir dengan akal yang sehat. Kenapa selalu dikatakan Injil palsu? Apa maksudnya? Apa tujuannya? Apakah ada udang di balik batu? Sehingga selalu disebarkan berita hoak kalau Injil sudah dipalsukan. Ini maksudnya saudaraku. Ya, saya juga mengalami hal yang sama seperti saudara alami saat ini. Para ustadz berkata Injil dipalsukan. Saya telan mentah-mentah. Saya percaya benar. Saya yakin sekali kalau Injil sudah dipalsukan. Padahal saya belum pernah melihat kitab Injil, belum pernah membaca kitab Injil. Bagaimana cara kita melihat dan membaca sementara selalu diberitakan kalau Injil dipalsukan? Ternyata Bapak Ibu, setelah saya membaca Injil, saya baru memahami, baru mengerti kenapa dikatakan Injil dipalsukan. Kenapa dikatakan dilarang membaca Injil? Karena Injil sudah diubah-ubah. Ternyata para ustadz takut. Ya, apa yang ditakuti Bang Pendi? Nanti banyak orang yang murtad, saudaraku. Banyak orang yang menemukan kebenaran. Ini maksudnya ternyata. Sehingga mereka sebarkan berita hoak bahwa Injil sudah dipalsukan. Kenapa Injil dipalsukan diberitakan oleh mereka, sementara mereka tidak pernah bisa menunjukkan yang asli, mereka tidak pernah bisa menunjukkan ayat mana yang dipalsukan, kapan dipalsukan, dan siapa yang memalsukan. Tidak pernah mereka bisa tunjukkan Bapak Ibu. Mereka hanya besar bacot doang. Besar bacot doang Bapak Ibu. Lason hara, lidah yang jahat. Supaya tidak ada orang yang murtad keluar dari agama itu. Nah, setelah saya memahami, membaca, saya teliti, saya renungkan, ternyata dalam Injil itu ada pribadi yang menyelamatkan saudara dan saya. Siapa itu? Yeshua HaMasiah. Dia berkata dalam Injil Yohanes 14 ayat yang ke-6, akulah jalan kebenaran dan hidup, tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ini disampaikan oleh Yeshua HaMasiah kepada para murid dan kepada kita semua di tahun 2022 ini dan sampai selama-lamanya Bapak Ibu. Ayat ini berlaku, belum pernah dipalsukan. Dan belum pernah ada orang yang berani berkata seperti itu.
Belum pernah. Baik orang yang sekarang, tahun lalu, beberapa tahun lalu, tidak pernah ada orang yang berani berkata seperti itu selain Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus. Yang lain tidak pernah ada. Hanya Dia yang berani. Saudaraku para pencinta channel Injil Habaget, yang selanjutnya mereka berkata orang di luar agama Islam itu mati masuk neraka. Semuanya masuk neraka. Pokoknya kalau tidak agama Islam, semua masuk neraka. Ini diberitakan selalu Bapak Ibu. Ternyata kalau saudara melihat di dalam Al-Quran, Bapak Mahfud MD pernah berkata ayat Al-Quran itu 6.666 ayat. Nah, dalam hal ini juga ada beberapa ustadz lagi yang berkata kalau ayat Al-Quran itu tidak 6.666 ayat. Nah, yang jelas saya ingin katakan, dari sekian banyak ayat Al-Quran, katakanlah ribuan, ya, saya belum pernah menemukan ayat Al-Quran yang berkata di luar agama Islam mati masuk neraka. Tidak pernah saya temukan. Apa juga yang Bang Pendi temukan? Satu ayat. Apa itu Bang Pendi? Maryam 19 ayat 71 yang sering saya bacakan kepada Bapak Ibu semuanya. Wa im minkum illa wariduha kana ala rabbika hataman maqdiyan. Artinya, semua orang di antara kamu akan mendatangi neraka. Hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Yang ada adalah semua orang mendatangi neraka. Dan hal itu bagi Tuhanmu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Coba bayangkan, renungkan, siapa yang mendatangi neraka? Orang mana yang akan masuk neraka? Apakah di situ dikatakan orang di luar Islam? Tidak Bapak Ibu. Tetapi di situ dikatakan semua orang mendatangi neraka. Hal itu suatu kemestian yang sudah ditetapkan. Siapa yang menetapkan orang masuk neraka? Tuhan. Dikatakan dalam surat Maryam 19 ayat 71. Nah, ayat berikutnya dikatakan Allah menyelamatkan orang-orang yang bertakwa. Pertanyaannya, sebesar mana ketakwaan seseorang sehingga Allah menyelamatkan orang bertakwa? Bukankah semua manusia telah berdosa? Perhatikan, bukankah semua manusia telah berdosa dan telah kehilangan kemuliaan Tuhan? Ayo, dan bukankah orang yang berdosa hukumannya maut alias neraka jahanam? Dalam surah Al-Baqarah dikatakan bala man kasaba sayyi'atan wa ahatat bihi khati'atuhu faulaika ashabun nar hum fiha khalidun. Bukan demikian, yang benar melainkan siapa yang berbuat dosa dan dia telah liputi oleh dosanya, maka orang itu penghuni neraka dan kekal di dalam neraka. Apa arti kekal? Di situ dikatakan orang yang berdosa. Pertanyaannya, adakah orang yang mengaku diri bertakwa? Pernahkah orang itu berdosa? Pernah. Kemana orang berdosa? Bapak Ibu para pencinta channel Injil Habaget, saya mengajak saudara semuanya selama nafas masih di kandung badan, ya, belum berpisah dengan tubuh saudara, masih ada kesempatan untuk bertobat. Ayo terima Adonai Yeshua HaMashiach sebagai Elohim, sebagai juru selamat, maka saudara masuk surga, mendapatkan hidup yang kekal. Terima kasih, saya harus pulang, ini sudah maghrib Bapak Ibu. Kiranya video singkat ini bisa menjadi berkat bagi kita semuanya. Shalom alaikum Bishem HaMashiach, salam aki. Aku kabarkan Injil keselamatan. Bapak Yahweh Bishem Adonai Yeshua HaMashiach, Ruach Kodes memberkati kita semua. Saya mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ibu semuanya yang selalu mendukung penginjilan Habaget, baik lewat doa, lewat dana, lewat motivasi, maupun lewat hal apapun yang saudara berikan kepada saya mengucapkan terima kasih banyak. Tuhan Yeshua HaMashiach memberkati Bapak Ibu semuanya.